Halo adik-adik, wah minggu ini sudah hari Minggu lagi ya. Kita ketemu lagi, kita mau sama-sama hari ini beribadah. Kita mau sama-sama memuji nama Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat berkat Tuhan, buat pimpinan Tuhan selama seminggu kemarin, sehingga pada hari Minggu ini kami semua bisa dalam keadaan sehat, kami semua bisa dalam keadaan baik untuk bisa memuji nama Tuhan. Bapa, berkatilah Tuhan ibadah kami mulai dari awal hingga akhirnya supaya berkenan bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk adik-adik, sekarang marilah kita bersama-sama mengangkat sebuah pujian, Seindah Siang Disinari Terang. Nah adik-adik, pujian ini akan mengingatkan kita betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita. Kadang-kadang kita lupa kalau matahari juga sebetulnya adalah berkat dari Tuhan. Jadi kita sama-sama angkat pujian ini ya. Kita sama-sama nyanyikan pujian ini, kita sama-sama berikan rasa syukur kita kepada Tuhan lewat pujian ini. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasihnya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Kita naikkan bait keduanya ya. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Tuhannya tetap besertaku, dan sorga pengharapanku. Hidupku tenteram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Damai-Nya tetap besertaku, dan surga pengharapanku. Hidupku tenteram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Cara Tuhan mengasihiku. Nah adik-adik, kita mungkin kadang-kadang suka lupa ya bahwa sinar matahari pagi hari yang bisa kita nikmati, kemudian ada angin sejuk yang bisa membuat kita rasanya tuh enak gitu ya, sejuk, dingin gitu.
Kadang-kadang kita juga lupa kalau ternyata kasih Tuhan itu juga ditunjukkan lewat bunga-bunga yang harum, bunga-bunga yang indah ya. Tapi melalui pujian ini kita kembali diingatkan bahwa Tuhan itu begitu mengasihi kita, begitu mengasihi manusia. Yuk adik-adik, kita masih sama-sama akan masuk di dalam doa. Kita akan sama-sama bersiap mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk pujian yang boleh kami naikkan pada hari ini. Kami bisa kembali mengingat betapa besarnya kasih Tuhan kepada kami. Biarlah kami juga selalu diajar untuk bersyukur Tuhan atas betapa baiknya Engkau untuk hidup kami. Bapa, kami juga mau berdoa, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah firman ini bisa kembali mengingatkan kami, mengajar kami, menegur kami, supaya kami juga bisa mengerti firman yang akan disampaikan, dan kami juga bisa lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, ya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan kita pada hari ini akan membahas dari kitab Mazmur ya. Lanjutan dari kitab Mazmur. Seperti minggu kemarin juga kan kita sudah mulai bahas kitab Mazmur ya. Hari ini kita akan bahas lebih dalam lagi. Nah, sebelumnya adik-adik, pernahkah adik-adik di sini ada yang mendengar atau ada yang mungkin mengalami sendiri ya? Atau mungkin adik-adik lihat televisi, lihat YouTube, lihat Instagram, Twitter, apapun lah media yang sekarang ini sedang berkembang ya. Pernah nggak adik-adik melihat atau mendengar sebuah kisah tentang promosi agama ya? Agama apapun mungkin. Nah, sekarang ini sedang gencar-gencarnya orang-orang itu banyak yang mempromosikan agama dengan embel-embel kesehatan, ya, kekayaan, kebahagiaan. Sementara di samping itu sambil mereka mempromosikan tentang berbagai hal yang enak-enak yang tentunya sangat diharapkan oleh kita sebagai manusia, tapi mereka juga justru melupakan atau mengabaikan realitas kehidupan iman yang sekarang ini justru semakin merosot ya. Ada banyak orang-orang, tidak sedikit nih ya, ada banyak orang-orang yang terjebak ya dengan embel-embel bahwa agama itu menjanjikan kekayaan, menjanjikan kebahagiaan, menjanjikan ketenangan hidup, pokoknya hidupmu tidak bermasalah. Tapi justru lupa bahwa seharusnya sebagai seorang Kristen kita memiliki iman yang berakar kuat ya. Nah, seringkali orang-orang yang percaya yang sejati pun justru tidak menutup kemungkinan mereka pada saat diterpa oleh badai kehidupan, pada saat mengalami kesulitan, mengalami kesusahan, mereka justru malah kebingungan, ya. Mereka justru malah depresi, mereka justru malah menyalahkan Tuhan. Nah, inilah yang mau kita bahas hari ini ya. Bagaimana sebetulnya harusnya kita menyikapi masalah yang sedang kita hadapi. Apakah benar kita merasa depresi, kita menyalahkan Tuhan, kita sama-sama lihat ke diri kita sendiri ya, pada saat sedang ada masalah bagaimanakah sikap yang kita ambil. Nah, hari ini kita mau belajar dari kitab Mazmur tentang bagaimana kita meresponi masalah atau meresponi kesusahan, meresponi badai yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Tentunya dilihat dari sisi kita sebagai remaja Kristen. Nah, adik-adik, sebelum kita lebih jauh melangkah ke dalam firman Tuhan, Cici mau ajak adik-adik untuk kita sama-sama ambil dulu Alkitab ya, yang mau di handphone boleh atau yang mau Alkitab fisik juga boleh, karena hari ini kita akan sama-sama banyak bahas tentang kitab Mazmur ya. Jadi supaya kita sama-sama bisa buka, kalau misalkan ada ayat-ayat yang penting yang menurut adik-adik bagus ayatnya bisa mengingatkan adik-adik, boleh dicatat atau digarisin, diwarnain, distabiloin, atau mungkin mau dicatat ulang juga boleh ya. Ya, jadi kita akan sama-sama hari ini belajar dari Alkitab. Kita akan buka banyak ayat dari Alkitab ya. Nah, adik-adik, ada sebuah fakta menarik ya, bahwa kitab Mazmur itu ternyata penulisnya ada banyak ya. Kitab Mazmur ini ditulis oleh sejumlah orang yang berbeda dalam periode waktu sekitar 1000 tahun. Wah, lama ya. Nah, adik-adik, dalam 1000 tahun itu, para penulis Mazmur ini, karena ada banyak orang, banyak kisah juga, jadi dalam kitab Mazmur ini ada kisah tentang orang-orang yang sedang mengalami masa yang bahagia, ada masa-masa yang sukar juga, ada yang masa-masa yang sukacita, ada yang sedih, ada yang marah, sama seperti kita ya, ternyata pemazmur juga mengalami fase-fase dalam hidup yang enak, ada juga yang tidak mengenakan. Karena kitab Mazmur ini mencakup ada berbagai jenis Mazmur yang berbeda, setiap para Mazmur juga menuliskan pengalaman pribadinya masing-masing. Jadi dalam kitab ini
nyanyiannya itu ada yang bernada senang, ada yang happy, ada yang semangat, ada juga yang sedih atau berupa ratapan ya. Nah, dalam kitab Mazmur ini secara umum kita bisa bagi menjadi 4 tema. Yang pertama adalah Mazmur pujian, yang kedua adalah Mazmur syukur, kemudian ada Mazmur percaya, dan yang keempat ada Mazmur ratapan ya. Kita mau lihat nih ada keempat tipe Mazmur ini. Yang pertama, Mazmur pujian itu berisi pemazmurnya ini memuji Allah karena siapa Dia dan apa yang sudah Allah perbuat. Nah, contohnya untuk Mazmur pujian ini ya, kita bisa lihat dari Mazmur pasal yang ke-145 ayat yang ketiga ya. Mazmur 145 ayat yang ketiga. Yuk adik-adik sama-sama kita buka Alkitab ya, kita baca. 1, 2, 3. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Jadi ayat ini itu pujian ditujukan kepada Allah, menunjukkan tentang betapa besarnya Allah, betapa terpujinya Allah ya, dan kebesaran itu yang tidak terduga. Nah, yang kedua kita lihat ada tipe yang kedua adalah Mazmur syukur, di mana dalam Mazmur ini penulis menyatakan ucapan syukur kepada Allah atas perlindungannya dari musuh dan atas semua berkat-berkat yang Tuhan telah berikan kepada pemazmur ini. Sebagai contoh, Mazmur syukur ini kita bisa lihat dalam Mazmur 118 ayat yang ke-21. Yuk kita baca sama-sama ya, dari Mazmur 118 ayatnya yang ke-21. 1, 2, 3. Aku bersyukur kepadamu sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Nah, jadi adik-adik dalam Mazmur yang tadi 118 ayat yang ke-21 ini, pemazmur menggambarkan bahwa ia sedang dalam kesusahan, kemudian Allah menolong dia, meluputkan dia dari segala mara bahaya yang sedang dia hadapi, dan ia bersyukur atas hal itu. Kemudian yang ketiga, kita bisa lihat lagi ada Mazmur percaya, di mana dalam Mazmur ini penulis merenungkan iman percayanya kepada Tuhan. Jadi penulis ini juga melihat kembali, merefleksikan kembali kepada dirinya sejauh mana sebetulnya iman percayanya kepada Tuhan. Kita bisa lihat contohnya ada di Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang pertama. Kita baca ya. 1, 2, 3. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, di sini penulis menggambarkan ia beriman kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah gembalanya dan ia tidak akan pernah kekurangan ya. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah Mazmur ratapan. Dalam Mazmur ratapan ini, pemazmur menceritakan kepada Allah. Jadi pemazmur ini posisinya curhat nih kepada Tuhan ya, tentang ketakutan, tentang kesusahan, keluhannya dia, kemarahan, kekecewaan. Mungkin pemazmur sedang ada pergumulan yang berat atau pemazmur sedang sedih ya. Dan untuk itu pemazmur memohon pertolongan dari Tuhan. Contohnya kita bisa lihat dari Mazmur ayat pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 sampai 10. 1, 2, 3 kita baca ya. Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku dengan air mataku dan membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua rawanku. Menjauhlah daripadaku, kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Tuhan telah mendengar permohonanku dan menerima doaku. Nah, jadi dari Mazmur ratapan ini kita belajar bahwa penulis juga turut mencurahkan kesedihannya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang coba kalian tebak dari keempat jenis mazmur yang tadi kita sudah belajar ya. Ada pujian, mazmur syukur, mazmur percaya, mazmur ratapan. Kira-kira tipe yang mana nih yang paling banyak muncul dalam kitab Mazmur secara keseluruhan? Coba adik-adik tebak. Ternyata yang paling sering muncul justru adalah Mazmur ratapan ya. Jadi Mazmur ratapan ini jumlahnya lebih banyak daripada mazmur-mazmur yang lain, yang menunjukkan bahwa ternyata hidup seorang Kristen yang beriman pun tidak selalu kaya, tidak selalu senang, tidak selalu bebas masalah, tidak seperti itu ya. Nah, adik-adik tahu nggak sebetulnya Mazmur ratapan itu artinya apa? Ratapan itu bisa diartikan sebagai menangis dengan keras, menyatakan kesedihan yang mendalam,
atau penyesalan ya. Jadi ratapan ini meratap itu adalah menangis dengan keras, menyesal, sedih gitu ya. Nah, di sini kita mau lihat ada 3 buah Mazmur ratapan yang akan kita pelajari dengan lebih dalam ya. Yang pertama itu kita lihat dari Mazmur pasal yang ke-13 ya. Mazmur pasal yang ke-13. Nah, di sini yang menulis Mazmur pasal 13 ini adalah Daud ya. Dalam Mazmur pasal yang ke-13, kalau adik-adik lihat di ayat 2 ya, Daud mengemukakan kepada Tuhan bahwa ia merasa putus asa. Dia merasa sendirian dan dia juga merasa khawatir, jangan-jangan Tuhan udah lupa sama saya ya. Jadi seringkali kita pun juga sebagai manusia pada saat kita mengalami masalah, kita berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, tapi jawaban itu mungkin tidak kunjung datang ya, jawaban atas doa kita. Mungkin kita juga beberapa kali atau pernah berpikir, jangan-jangan Tuhan gak denger, jangan-jangan Tuhan lagi bobo ya, gak mendengar doa kita. Tuhan tuh sepertinya kok jauh sekali. Nah, Daud pun ternyata pernah merasa seperti itu. Tapi sesungguhnya, benar gak sih Tuhan tuh melupakan Daud? Nah, tentunya tidak ya. Tuhan tidak pernah melupakan Daud. Tuhan tidak pernah meninggalkan Daud. Begitu juga dengan kita. Tuhan juga tidak pernah meninggalkan kita. Nah, adik-adik, menurut adik-adik, kalau adik-adik lihat nih ya, di Mazmur pasal yang ke-13, ayat yang ke-3 sampai 5, yuk kita buka sama-sama. Di sini Daud berkata, "Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atas aku?" Jadi sini Daud sudah mulai merasa putus asa ya. "Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah." Nah, di sini pemazmur ini, Daud ini dia sedang curhat kepada Tuhan ya tentang betapa putus asanya dia. Dia sampai katanya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Jadi rasanya tuh mungkin supaya sudah seperti mau mati gitu ya, rasanya udah putus asa sekali. Nah, tapi di sini justru kita lihat di ayat yang ke-6 ya. "Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau bernyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku." Nah, di sini kita melihat kok tiba-tiba dari ayat yang ke-4 yang tadinya Daud sepertinya sudah mau mati, sudah putus asa, tapi di ayat yang ke-6, ayat yang ke-5, ayat yang ke-6 justru Daud merasakan ada kekuatannya kembali bangkit. Ya, kenapa bisa begitu? Nah, kita lihat kuncinya nih di ayat yang ke-6b ini. "Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepada." Jadi di sini Daud beriman bahwa dulu Tuhan baik kepadaku, masa sekarang Tuhan tidak baik ya. Nah, ini juga sama-sama menguatkan kita ya. Kalau kita sedang ada masalah, kita sedang dalam kesulitan, kita bisa ingat kembali bahwa Tuhan itu justru sudah begitu baik sama kita. Ya, jadi kita jangan takut lagi. Kalau dulu dia baik, sekarang pun dia pasti baik. Ya, cuman kita kembali harus menyerahkan waktunya kepada Tuhan. Mungkin belum saatnya kita menerima. Nah, adik-adik, yang berikutnya kita mau lihat dari Mazmur pasal yang ke-56. Mazmur pasal yang ke-56. Nah, adik-adik, penulis Mazmur pasal yang ke-56 ini masih sama-sama Daud juga ya. Tapi di sini menggambarkan perasaan Daud yang berbeda. Kalau tadi di Mazmur yang ke-13 kita melihat Daud sedang putus asa, Daud merasa Tuhan tuh jauh, sepertinya kok sudah melupakan dia. Tapi di Mazmur yang ke-56 ini kita mau lihat apa yang sedang dirasakan oleh Daud ya. Kita lihat di ayatnya yang ke-4 dan ke-5. Ayat 4 dan ayat 5. "Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu," kata Daud. "Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan oleh manusia terhadap aku?" Jadi di sini dia menaruh Allah itu di depan ya. Dia menaruh Allah di depan, dia merasa kalau ada Tuhan, manusia tuh bisa apa sih gitu ya, karena Allah itu adalah Allah yang luar biasa ya. Allah yang sanggup untuk meluputkan kita dari segala macam mara bahaya. Kemudian di ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12 kita lihat. "Kepada Allah firman-Nya kupuji, kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku?" Nah, di sini Daud kembali mengulangi ayat itu ya. Jadi dia kembali meyakinkan dirinya sendiri bahwa Allah itu sanggup, Allah itu lebih besar daripada manusia, Allah lebih hebat daripada manusia ya.
Mungkin di sini kalian ada yang pernah merasa takut sama teman kalian, atau merasa takut sama guru kalian, atau sama orang tua kalian. Kalian sebetulnya tidak perlu takut kalau kalian melakukan hal yang benar ya. Kalau kalian tidak berbuat salah, kalau kalian tidak berbuat dosa, sebetulnya kalian tidak perlu takut, karena ada Tuhan yang akan selalu melindungi kita ya. Nah, kemudian yang terakhir kita mau lihat dari Mazmur pasal yang ke-130. Nah, di sini yang menulis Mazmur 130 ini bukan Daud ya, tapi orang lain yang tidak diketahui siapa ya. Nah, dalam Mazmur yang ke-130 ini masalahnya sedikit berbeda ya. Kalau tadi Daud merasa takut, merasa putus asa, merasa seperti Tuhan tuh jauh meninggalkan dia. Tapi di Mazmur 130 ini kita mau lihat ya, apa yang dirasakan oleh pemazmur. Nah, di sini masalahnya adalah pemazmur ini tahu bahwa pemazmur ini adalah seorang yang berdosa dan dia memerlukan belas kasihan dan pengampunan dari Tuhan ya. Ada satu hal yang menarik di sini ya. Adik-adik tahu nggak ada lawan kata dari belas kasihan? Apakah itu? Lawan kata dari belas kasihan itu sebetulnya adalah keadilan ya. Keadilan itu adalah sesuatu yang memang pantas kita terima karena perbuatan yang sudah kita lakukan. Misalkan nih, kita mencuri uang gitu ya, sudah sepantasnya mungkin kita dimarahi, sudah sepantasnya kita ditegur gitu ya. Atau adik-adik mencuri uangnya misalnya dalam jumlah besar, misalnya adik-adik merampok bank gitu ya, ya sudah sepantasnya kalau misalkan tertangkap masuk penjara gitu. Itu adalah ganjaran atau hukuman yang harus kita terima atas perbuatan kita yang salah. Tapi di sini pemazmur menyatakan bahwa ia memerlukan belas kasihan. Apa itu belas kasihan? Belas kasihan itu artinya kita tidak mendapatkan hukuman seperti yang layak kita dapatkan ya. Seperti kita sekarang, seperti kita sebagai orang Kristen ya. Kalau adik-adik tahu bahwa dosa itu akan berujung maut, tapi di sini kita justru harusnya sangat bersyukur karena ada belas kasihan Tuhan ya, yang menyelamatkan umat manusia yang berdosa lewat Tuhan Yesus, anaknya yang tunggal, yang rela disalib untuk kita, menanggung hukuman kita, sehingga kita manusia yang berdosa justru tidak binasa, kita tidak jatuh ke dalam maut itu yang seharusnya kita terima ya. Nah, adik-adik di sini di ayat yang ke-3 sampai 5, Mazmur 130 ayat yang ke-3 sampai 5 dituliskan seperti ini. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Di sini pemazmur ini merasa sangat bersyukur bahwa Allah bukanlah Allah yang mengingat-ingat kesalahan orang, bahwa Tuhan bukanlah Tuhan yang tidak ada pengampunan, tapi dia bersyukur bahwa Allah mengampuni kesalahan orang ya. Sungguh kita juga harus bersyukur ya, karena kalau tidak, wah nasib kita sudah goodbye deh ya. Jadi itu sebetulnya sesuatu yang harus kita syukuri, meskipun kadang-kadang kita lupa ya untuk bersyukur betapa besarnya kasih Tuhan buat kita. Nah, adik-adik, jadi dalam 3 Mazmur yang kita sudah bahas tadi ada 3 masalah berbeda ya. Dalam Mazmur 13 kita lihat Daud merasa putus asa, sendirian, dia juga khawatir jangan-jangan Tuhan sudah lupa sama dia. Dalam Mazmur yang kedua yang kita bahas, dalam Mazmur pasal yang ke-56, Daud takut karena dia sedang diserang oleh musuh-musuhnya, tapi dia tetap percaya sama Tuhan. Dan yang terakhir dalam Mazmur 130, pemazmur merasa bahwa dirinya itu kotor, dirinya itu sudah berdosa kepada Tuhan, dan dia memerlukan belas kasihan dan pengampunan Allah. Nah, adik-adik, dalam 3 situasi berbeda ini kita melihat bahwa mereka punya satu kesamaan ya, yaitu ketiga pemazmur ini sama-sama mereka berpaling kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Dan mereka juga mengungkapkan semua perasaan mereka. Jadi meskipun Tuhan itu Maha tahu, tapi mereka tetap bercerita sama Tuhan. Meskipun Tuhan itu tahu segala masalah yang kita sedang hadapi, tapi kita juga harus tetap bergantung sama Tuhan. Caranya adalah dengan mengungkapkan bagaimana perasaan yang sedang kita hadapi kepada Tuhan. Kembali lagi, kita sebagai anak-anak remaja Kristen, apakah yang dapat kita lakukan mengikuti apa yang sudah pemazmur lakukan ya? Nah, seperti yang tadi sudah pemazmur lakukan, yang sudah pemazmur tuliskan supaya kita bisa baca, supaya kita bisa teladani, yaitu adalah dengan bergantung kepada Tuhan dalam segala situasi dan kondisi ya.
Nah, di sini ada sesuatu yang menarik nih ya. Aku membaca Mazmur ketika, nah kalian kira-kira membaca Alkitab atau membaca Mazmur tuh pada saat apa saja nih ya? Pada saat bahagia, baca Alkitab nggak? Pada saat takut, nah baca Alkitab nggak? Pada saat sedih, sendirian, pada saat ada yang mengganggu kalian, membuli kalian, pada saat kalian khawatir, pada saat kalian marah, dan pada saat kalian bersyukur. Nah, itu juga adalah kondisi-kondisi yang kalian harus tetap ingat kepada Tuhan ya. Jadi baca Alkitab itu jangan pas lagi takut, pas lagi sedih, pas lagi khawatir aja, tapi justru pas lagi senang, waktu sedang bersyukur pun kita tidak lupa kepada Tuhan ya. Ada banyak ayat dalam Mazmur ini yang bisa kalian baca dalam segala kondisi ya. Nah, adik-adik di sini kita melihat ya bahwa dari keempat tipe Mazmur, justru Mazmur ratapanlah yang paling banyak muncul ya. Jadi di sini kita melihat bahwa kehidupan kita sebagai orang Kristen juga tentunya tidak luput dari masalah. Yang berbeda adalah bagaimana cara kita menyikapi masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Bukannya dengan depresi, bukannya dengan menyalahkan Tuhan, menyalahkan kondisi, tapi justru kita harus memandang kembali kepada Tuhan ya, justru harus berpegang sekuat-kuatnya kepada Tuhan ya. Dalam Mazmur ini kita melihat bahwa dalam Mazmur ratapan sekalipun di akhir pasalnya itu pemazmur selalu kembali mencakup pujian dia kepada Tuhan, kembali melihat kembali imannya kepada Tuhan ya. Mari kita juga belajar dari pemazmur ini supaya kita bisa mengedepankan Tuhan dalam segala situasi dan percaya bahwa Tuhan kita itu adalah Allah yang sanggup ya. Nah, adik-adik kita mau angkat sebuah pujian sambil kita memberikan persembahan ya. Persembahan ini boleh adik-adik simpan dulu di dalam amplop, kemudian ditulisin tanggalnya. Nanti kalau kita sudah bisa bersama-sama ibadah lagi, dibawa kemudian diberikan kepada gereja ya. Yuk kita angkat pujian ini, judulnya Dia Hanya Sejauh Doa. Ialah pujiannya mengingatkan bahwa Tuhan itu sebetulnya nggak jauh kok ya, asalkan kita mau memanggil Tuhan, asalkan kita mau berseru kepada Tuhan. Mari kita sama-sama angkat pujian ini ya. Bila kau rasa gelisah di hatimu, kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa kehadapanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Nah, adik-adik, semoga pujian ini bisa adik-adik nyanyikan ya, bisa adik-adik ingat ketika sedang susah, ketika sedang sedih, bahwa Tuhan itu tidak pernah jauh dari kita ya. Yuk adik-adik, kita sama-sama mau masuk ke dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk ibadah pada hari ini yang boleh berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Terima kasih juga Tuhan buat segala berkat yang Tuhan telah berikan buat kami. Bapa, biarlah uang-uang ini yang telah kami persembahkan kepada Tuhan bisa digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kebutuhan Tuhan dalam gereja kami. Kami juga berdoa Tuhan dalam seminggu ke depan berikanlah kami kesehatan dalam segala aktivitas yang kami lakukan juga. Biarlah Tuhan juga yang selalu turut berpegang. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Oke adik-adik, ibadah pada hari ini sudah selesai. Terima kasih buat adik-adik yang selalu setia mendengarkan ibadah meskipun kita jauh ya, tidak bertatap muka langsung. Tapi biarlah melalui ibadah online ini adik-adik juga bisa tetap dikuatkan supaya bisa tetap hidup serupa dengan Kristus. Sampai jumpa lagi minggu depan.